Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Oktanani. Di video selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang bab 1 pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Selanjutnya materinya tentang 1.7 perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari sebagai Prof. Subarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tang Tojo, dan Gotishem. Mereka lulusan pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Subarjo merupakan berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dengan menyadari keindonesiaannya, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin menjadi anggota NIVA, Nederland Institute van Account atau VAGA, Vereniging Academic Government Accountant. Mereka juga berpendapat bahwa kedua lembaga ini dipastikan tidak mungkin ada memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia atau UI dan bersepakat untuk mengadakan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Surat yang dikirimkan panitia kepada 6 akuntan lain memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang diberikan nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akuntan terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari ketua, Prof. Dr. Sumarjo Tritosidorjo, paniteranya Dr. Andes Mr. Gotishem, bendaharanya Dr. Andes Sibingtat atau Basuki Siddharta, komisarisnya Dr. Tantonjo, komisarisnya Dr. Anders Oy Kuitek atau Hendra Darmawan. Sedangkan keenam akuntan lain sebagai pendiri IAI adalah Prof. Dr. Abutari, Kiofojang, Tan Heon, Tan Sitan, Lim Kiuling, Tetik Him. 1.3 Persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan, yang ada dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan, dan 2. Pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk mencapai pasar atau harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam pembentukan regulasi seperti penetapan standar akuntansi, integrasi, serta peraturan yang terkait dengan pasar. Oke, yang selanjutnya, berdasarkan sebuah hasil penelitian Watts and Zimmer 1973 menyatakan bahwa pelaporan keuangan
berhubungan langsung dengan manajemen. Menurut hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi, seperti standar-standar akuntansi maupun interpretasi atas dasar tersebut. Hal-hal yang dikemukakan oleh Watts and Zimmerman tersebut di atas juga sama dengan yang diungkapkan oleh Finlay 2001. Menurutnya bahwa pemilihan metode akuntansi adalah keputusan pihak terkait untuk memengaruhi hasil-hasil sistem akuntansi. Salah satu hasil sistem akuntansi ini adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang dimaksud keputusan di sini adalah keputusan akhir dalam memilih salah satu metode akuntansi di antara metode-metode akuntansi lain yang memang diperkenankan oleh GAAP. Jadi jelasnya bahwa dalam pemilihan sebuah metode akuntansi akan dipengaruhi oleh persepsi para pengambil keputusan dalam organisasi mengenai pelaporan keuangan dan lingkungan kerja yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut. 1.9 Tantangan akuntansi di masa mendatang. Selama hampir kurang lebih 75 tahun silam, Securities and Exchange Commission atau SEC mengandalkan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu SEC terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. SEC mengandalkan peran akuntan dalam menjamin keakuratan dan kewajiban pencatatan perusahaan publik, serta perencanaan sistem pengendalian internal yang mampu menjamin akuntabilitas atas aktiva perusahaan dan kemungkinan penyusunan laporan keuangan yang menghadirkan posisi keuangan dan hasil kinerja atau operasional perusahaan secara wajar. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi resiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai pengambilan tindakan-tindakan yang menjamin utilitasnya di masa mendatang. Dalam hal ini sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaliknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. 1.10 Masa depan pelaporan keuangan. Penulis telah mengidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapatkan perhatian dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah 1. Masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan, dengan kata lain apa seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Kedua, masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan kata lain kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Saat ini laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memengaruhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dan sebelumnya sangat sulit untuk memperoleh gambaran dari secepatnya pergerakan dan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Sudah banyak contoh perusahaan menampilkan laporan yang akurat dan menarik pada beberapa tahun lalu tiba-tiba jatuh bangkrut. Hal ini disebabkan karena transaksi derivatif atau pasar modal yang dilakukan perusahaan telah
memengaruhi secara material keseluruhan nilai portofolio dan berfluktuatif minus secara signifikan hanya dalam waktu hitungan bulan yang pada akhirnya meruntuhkan keseluruhan nilai ekuitas perusahaan dalam waktu singkat. Yang ketiga, yang terakhir, tiga masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapatkan perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC, Badan Pengawas Pasar Modal, laporan periodik ke pemegang saham, dan analisis. Di Amerika, telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten kepada publik seperti melalui desain Electronic Data Gathering and Retrieval System (EDGAR) atau melalui commercial vendors seperti Lexi dan Nexi. Oke teman-teman, itu saja di video kedua kali ini yang saya jelaskan tentang bab 1 pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.